Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi tentang pengaruh penurunan PPNBM selama periode bulan Maret hingga bulan Desember 2021 terhadap industri otomotif di Indonesia. Baik, anggota kelompok kami itu dari saya sendiri, Muhammad Cesar Syahrir dengan NIM 120 dan ada Kak Dika Muhammad Reza dengan NIM 120 119 4243 dan ada Kak Igusti Putu Agung Sugiarta dengan NIM 120 118 4123. Baik, pendahuluannya yaitu selama pandemi COVID-19 berlangsung ini dari tahun 2019 hingga sekarang, sektor ekonomi di Indonesia itu telah mengalami resesi ya. Jadi dari BPS atau Badan Pusat Statistik itu sudah melaporkan produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia pada kuartal 1 2020 itu minus 0,74%. Lalu menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 3 kuartal mengalami resesi semua. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian literatur, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, data dari pemerintah, kemudian data yang telah didapatkan diolah dengan cara dihubungkan terhadap teori-teori yang digunakan sebagai penguji untuk menunjukkan data tersebut. Landasan teorinya yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dan pajak dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Lalu ada pajak penjualan barang mewah. Pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha. Lalu landasan teori selanjutnya yaitu ada resesi. Resesi itu penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Lalu ada PDB atau produk domestik bruto, yaitu nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara dalam satu tahun tertentu untuk digunakan sebagai konsumsi akhir. Next, selanjutnya. Oke, landasan teori yang selanjutnya itu konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini dimaksudkan adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Karena tadi udah masuk ke dalam landasan teori, dilanjutkan dengan pembahasan. Pembahasannya dimulai pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga Indonesia anjlok sebesar 2,63%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga anjlok sepanjang tahun 2020. Pertumbuhannya terkontraksi sebesar 2,63% pada tahun lalu. Bisa dilihat di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang tadinya ke atas diagram batangnya tahun 2020 malah minus ke bawah. Untuk mengatasi tingkat konsumsi rumah tangga yang rendah karena dampak dari pandemi, maka pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan fiskal, yaitu berupa PPNBM atau insentif PPNBM, yaitu pemerintah memberlakukan insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM untuk kendaraan bermotor. Ini beralaskan karena industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi untuk PDB sebesar 19,88%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerangkan bahwa relaksasi PPNBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian untuk mengeluarkan Indonesia juga dari zona resesi. Dampak dari kebijakan PPNBM berdasarkan laporan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil di Indonesia pada Agustus tahun 2021 naik 25% dibandingkan Juli tahun 2021. Menurut data dari penjualan yang disampaikan oleh GAIKINDO, penjualan mencapai 83.000 unit pada Agustus tahun 2021. Selama 8 bulan, wholesale mobil di Indonesia sudah menyentuh 54.000 unit. Angka itu naik
68% dari periode sama pada tahun lalu. Bisa dilihat data yang kami ambil dari websitenya Gaikindo di sini, sebuah penjualan mobil pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Agustus. Kenaikan penjualan mobil ini membantu Indonesia keluar dari zona ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari BPS sudah mencatatkan bahwa terjadi kenaikan kurva. Dengan kebijakan insentif PPNBM 0% telah meningkatkan daya atau tingkat konsumsi masyarakat. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS pada kuartal 2 tahun 2021, konsumsi rumah tangga atas dasar harga konsumen atau ADHK sebesar 1.468,8 triliun pada kuartal 2. Nilai tersebut tumbuh 5,93% jika dibandingkan pada kuartal 2 tahun 2020. Hal ini bisa dikaitkan juga bahwa dengan pemerintah memperlakukan sebuah kebijakan fiskal, maka hal tersebut dapat mengubah sebuah ekonomi negara. Next. Baik, selanjutnya ekonomi Indonesia sendiri tumbuh 7,07% pada April sampai Juni 2021. Angkanya pun tumbuh 3,31% jika dibandingkan pada Januari sampai Maret 2021. Sebagaimana konsumsi rumah tangga meningkatnya ekonomi Indonesia secara tahunan merupakan yang pertama kali terjadi sejak kuartal 2 2021. Dengan begitu, Indonesia berhasil keluar dari resesi dan bisa dilihat pada gambar itu merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2021. Kesimpulannya, yang dapat kami berikan bahwa teori ekonomi modern yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang isinya kebijakan makro dapat dikendalikan atau dirubah ke depannya dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal. Hal ini terbukti dalam negara Indonesia di mana pemerintahnya melalui Kementerian Keuangan melakukan bermacam-macam kebijakan. Salah satunya insentif PPNBM 0% terhadap kendaraan otomotif untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang sangat rendah pada tahun 2020 yaitu 2,63% menjadi 5,93%. Pada kuartal 2 2021, kebijakan insentif PPNBM 0% telah berhasil mendorong Indonesia keluar dari zona resesi ekonomi pada kuartal kedua 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 7,07%. Tidak lama setelah kebijakan insentif PPNBM ditetapkan pada 1 Maret 2021. Nah, di sini ada quotes ya. Semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi. Sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih. Indonesia yang lebih berkualitas membutuhkan pemerintah yang bersih dan kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensi dari tugas besar pengadiwas semester ini.